Bismillah, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali thalabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban kita sampai akhir hayat kelak. Kita berusaha bagaimana setiap hari kita itu belajar menuntut ilmu, ada yang kita baca, ada yang kita dengarkan, sehingga harapannya setiap hari berlalu ilmu kita pun bertambah, keimanan bertambah, serta semangat dalam beramal. Kita niatkan mempelajari mustalah hadis ini dalam rangka mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tentunya yang perhatian dengan as-sunnah, perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan aqsamul hadis bi'tibarit turuq. Macam-macam hadis ditinjau dari jalurnya, ditinjau dari sanadnya, ada masyhur, aziz dan gharib. Demikian pula kemarin kita bahas hadis ditinjau dari rutbahnya, dari derajatnya. Itu ada 5, yaitu sahih li dzatihi, li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan terakhir dhaif. Kemarin ada poin penting ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwasannya kita itu bisa mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Bagaimana cara mengetahui kesahihan sebuah hadis? Kemarin ada 3, ya. Kita berusaha untuk menghafalnya dan memahaminya. 3 cara untuk mengetahui kesahihan hadis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita tahu dari sebuah kitab, ya, sebuah kitab yang pengarangnya itu berkomitmen hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih saja, dan ucapannya itu dijadikan sandaran, ya, diterima, yu'tamad. Kemudian yang kedua adalah kita tahu hadis tersebut sahih karena adanya pernyataan dari salah satu ulama hadis yang penting tidak terkenal dengan tasahulnya, tidak bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Yang kedua, ya, jadi dari nas ulama hadis. Jadi pernyataan dari salah satu ulama hadis yang menjelaskan hadis ini sahih. Jadi kita tahu hadis itu sahih karena tashihnya muhaddisin. Tashih, ya, yaitu pensahihan yang dilakukan oleh para muhaddisin. Dan cara yang terakhir, yang ini adalah cara yang Yang susah adalah dengan cara menganalisanya, dengan cara mentakhrij hadis tersebut. Ya. Kemarin telah kita bahas hadis sahih, ya, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sekarang kita lanjutkan
hasan lidatihi. Narju al-qari ayaqra Bapak Rohayadim falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu wal hasanu lidatihi ma rawahu adlun khafifud dabti bisanadi mutasilin wasalima minas sududin wal hilatin qadihatin alaisa bainahu wa bainas safihi lidatihi farqun siwa istiratin tamam dabti bisahihi dunahu. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam miftahul sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Amin madani al-hasani salam warahmatullah marwahu Abu Dawud munfaridan bihi qalahu Ibnu Sholahi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Setelah kita selesai dari sahih lidatihi dan sahih li ghairihi, sekarang hasan lidatihi. Kita murojaah kembali apa definisi dari hasan lidatihi. Hasan lidatihi adalah ma rawahu adlun khafifud dhabti. Ini yang perlu digaris bawahi, khafifu ad-dhabti. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung, wasalima minasyudud, dan selamat dari syadz, wal illatil qadihah, dan juga illah qadihah. Ini definisi yang sangat lengkap ya, karena illah itu ada dua, illah ghairu qadihah dan illah apa? Qadihah. Namun seandainya jika disebutkan illah saja, maka itu maksudnya adalah apa? Illah yang qadihah. Tapi kalau kita mendefinisikan dengan ditambahi qadihah, itu bagus juga. Ya. Falaisa bainahu wa bainas sahihi lidzatihi, maka tidak ada antara hasan lidzatihi dan antara sahih lidzatihi farqun, tidak ada perbedaan. Berarti farqun ini kenapa rafa ya ikhwah? Iya, isim laisa. Antara hasan lidzatihi dengan sahih lidzatihi tidak ada perbedaan siwa, kecuali ishtirati tamami dhabti fi sahih, yaitu disyaratkan sempurnanya dhabitnya rawi pada hadis sahih. Fal hasanu dunahu, maka hadis hasan lidzatihi itu di bawah tamamud dhabti. Apa di bawah tamamud dhabti? Khafifu ad-dhabti. Contoh hadis hasan lidzatihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tahuru. Kunci salat, pembuka salat yaitu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya adalah ucapan takbir, takbiratul ihram. Maksudnya kalau sudah masuk dalam salat maka enggak boleh bicara, enggak boleh makan. Ini yang maksud tahrim, mengharamkan. Mengharamkan sesuatu yang dilakukan dalam salat. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya, boleh makan, boleh minum, boleh bicara ya, at-taslimu, adalah ketika sudah salam.
Gitu ya. Jadi tahrim maksudnya adalah kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh melakukan sesuatu yang itu merupakan pembatal-pembatal salat. Nah, ini hadis hasan lidatihi. Sehingga teman-teman nanti ketika ujian diminta untuk sebutkan contoh hadis hasan lidatihi. Maka bisa menjawab dengan hadis ini. Nah, gitu ya. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Ini bisa keluar ujian atau masuk ujian. Ya. Keluar atau masuk ujian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini ya coba lihat di footnote-nya. Ya. Footnote itu bahasa Arabnya adalah hawashiyah, hasyiyah. Hasyiyah. Hasyiyah itu footnote di sini. Ada enggak? Oh enggak ada ya. Oh enggak ada ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam kitab Thaharah. Wa min maldhanil hasan, dan di antara maldhan itu apa? Yang diperkirakan, yang disangka diperkirakan. Wa min maldhanil hasan, yang diperkirakan kitab-kitab hadis yang di sana banyak hadis hasannya. Ini. Jadi wa min maldhanil hasan maksudnya adalah di antara kitab-kitab hadis yang banyak hadis hasannya. Apa itu? Ma rawahu Abu Dawud. Ini. Apa yang Imam Abu Dawud meriwayatkannya munfaridan bihi, bersendirian. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini hanya Imam Abu Dawud saja yang meriwayatkan, ya, imam-imam yang lain tidak meriwayatkan, maka ini adalah min maldhanil hasan. Biasanya apa? Hadis tersebut derajatnya apa? Hasan. Ketika Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang dia bersendirian dalam meriwayatkannya, tidak diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, maka ini adalah apa? Indikasi bahwasanya hadis tersebut hasan biasanya. Qalahu Ibnu Shalah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Shalah. Nah, perlu kita pahami bahwasanya kitab Abu Dawud itu enggak hanya Sunan Abu Dawud. Di sana ada apa? Ada kitab-kitab hadis yang lainnya. Iya. Kalau biasanya solehul hadis, itu adalah indikasi dia hasan. Terkadang yang dikomentari solihun itu hadisnya atau mungkin rawinya itu terkadang labak sabihi. Ini hadis hasan yang apa? Yang intinya adalah rawinya itu khafifu dhabti. Dilanjutkan Mas Okta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'u wal hasanu li ghairihi. Ad-dhaifu idza ta'addadat turuquhu.
Turuqat tuh. Iya. Turuquhu yang benar. Idza ta'addadat turuquhu ala wajhi yajib baru ba'duha ba'don bihaisu la yakunu fiha kadabun wala muthamun wala muthaman bil kadabi. Misaluhu hadisu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu idza madda yadayhi fi du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhihi akhrajahu Tirmidzi qala fi bulugil mahram walahu syawahid walahu syawahidun inda Abi Dawud wa ghairihi wal majmu'uha bi qad yaqdi bi annahu hadisun hasanun wa innama sumiya hasanan li ghairihi li annahu law nadara ila kulli tariqi bi infiradi lam yablugha rutbatil hasani falamma nadara ila majmu'i turuqihi qawiya hatta balagha. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut pada hadis hasan li ghairihi. Apa definisinya? Ad-dhaifu idza ta'addadat turuquhu. Yang dinamakan hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang berbilang jalannya, yang jalurnya itu lebih dari satu. Jadi hadis dhaif yang punya sanad lebih dari satu, ya. Ala wajhin yujbiru ba'duhu ba'dan, yang mana sebagian dari jalur tadi bisa menguatkan sebagian yang lain. Ini diistilahkan dengan dhaif yang jabir, dhaif yang bisa terangkat, yang bisa naik derajat, jadi apa? Jadi hasan li ghairihi. Jadi hadis dhaif yang jalurnya, sanadnya itu lebih dari satu, ya, contohnya ada dua sanad, dua jalur, ada hadis dhaif, ternyata ada dua jalur, dua sanad, maka apa? Maka ini dengan bergabungnya dua sanad, dua jalur ini, maka bisa saling menguatkan, yujbiru ba'duhu ba'dan, ya, saling menguatkan sehingga yang awalnya dhaif maka naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi ada syaratnya dhaifnya itu bukan karena apa? Bihaitsu la yakunu fiha kadzdzab. Yang penting hadis tersebut tidak ada rawi yang berdusta. Jadi hadis maudhu, kan kalau kadzdzab kan namanya hadis apa? Maudhu. Hadis maudhu meskipun ada sanadnya banyak, ya, enggak bisa naik jadi
hasan li ghairihi. Wala muttahamun bil kadhib. Dan juga syaratnya dalam hadis tersebut tidak ada rawi yang tertuduh berdusta. Namanya hadis apa? Masih ingat? Hadis yang di dalamnya ada rawi yang muttaham bil kadhib namanya hadis apa? Kalau kadhib kan maudhu. Iya, bagus. Hadis matruk namanya. Hadis apa? Hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang di dalamnya ada rawi yang muttaham bil kadhib. Otomatis berarti hadis matruk gak bisa naik jadi hasan li ghairihi. Gitu ya. Para ulama juga menjelaskan yang penting dhaifnya ini bukan dhaif yang berat, bukan dhaif syadid. Tapi dhaifnya adalah dhaif yang khafif, dhaif yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misaluhu, ya, contohnya adalah hadis Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a, jika Nabi mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, lam yaruddahuma, Nabi tidak mengembalikan tangannya, hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai Nabi mengusap dengan kedua tangannya itu wajahnya ketika berdoa. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala fi Bulughil Maram, ya. Berkata dalam Bulughul Maram. Siapa ini yang berkata? Siapa pemilik kitab Bulughul Maram? Ibnu? Iya, bagus. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walahu, dan hadis ini punya syawahid. Punya syawahid, punya penguat-penguat, ya. Jadi ini hadis punya penguat inda Abi Dawud, dalam sanad lain, sanadnya siapa? Imam Abu Dawud wa ghairihi, dan selainnya. Wa majmu'uha, dan apabila dikumpulkan syawahidnya, turuknya dikumpulkan, yaqtadi, maka konsekuensinya mengharuskan bi annahu hadisun hasan. Hadisnya apa? Hasan li ghairihi. Namun sebagian ulama, ya, perlu diperhatikan di sini, sebagian ulama ada yang berpendapat hadis ini tidak bisa apa? Tidak bisa naik jadi hasan li ghairihi. Maka di sini kita paham bahwasanya para ulama pun berbeda pendapat ketika menghukumi hadis dhaif ini bisa naik enggak jadi hasan li ghairihi. Maka ulama yang menganggap hadis itu tetap dhaif, ya, maka apa? Mengatakan bahwasannya mengusap wajah dalam apa? Dalam doa itu adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dan ini ayyuhal ikhwah adalah pendapat yang lebih kuat. Kalau kita baca di Doa dan Zikir karangan beliau Ustaz Yazid hafizahullah, kita akan mendapati pembahasan hukum mengusap apa? Wajah ketika doa. Rasanya hal tersebut apa? Tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggap bahwasanya orang yang berdoa kemudian mengusap tangan itu adalah tindakan yang apa?
Iya. Bahkan ada yang mengatakan tindakan yang bodoh, tindakan yang tidak ada dalilnya. Dari sini kita paham bahwasanya apa ikhwah? Kita di dalam membid'ahkan suatu amalan itu harus hati-hati. Bisa jadi mereka punya dalil yang menurut mereka dalilnya itu naik jadi hasan li ghairihi, ya. Namun apa? Namun kalau menurut kita itu dhaif, kalau dhaif lemah otomatis ini adalah amalan bid'ah, gitu ya. Tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Itu karena apa ya? Karena konsekuensi dari apa? Dari kita berpendapat hadisnya lemah. Hadisnya apa? Hadisnya lemah. Ya maksudnya hati-hati biar istilahnya tidak terlalu kencang gitu ya. Terlalu keras nih, bid'ah gitu ya. Lah beliau di sini apa namanya? Mungkin punya pendapat yang lain, apalagi mereka kan rujukannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Ar-Rafi'i. Dalam fikih Syafi'i ada dua imam yang kalau syekhonnya apa ini? Syekhonnya fikih Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nawawi dan Imam Rafi'i. Bahkan Syekh Albani pun juga dalam satu pembahasan itu juga beliau apa? Tegas ya, dalam artian seperti apa? Hukum apa? Hukum ketika bangkit dari ruku itu tangannya itu lurus gini, kembali apakah gini? Beliau berpendapat kalau seperti ini apa? Bid'ah. Ada tunanya. Dari itu tidak. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat sini. Syekh Utsaimin. Ya gitu ya. Syekh Utsaimin berpendapat apa? Jika bangkit dari rukuk itu kembali ke awal. Nah, kembali ke awal inilah mana? Kembali ke awal sebelum sholat? Apa kembali awal ketika berdiri? Kalau Syekh Utsaimin beliau berpendapat apa? Kembali ke awal itu sedekap. Tapi kalau Syekh Albani lurus gitu ketika sebelum sholat. Dan Syekh Albani berpendapat apa yang seperti ini bid'ah itu ya. Apalagi nanti dalam masalah fikih janaiz gitu ya. Nah, yang penting di sini kita harus hikmah dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih terutama masalah khilafiyah mu'tabarah. Masalah apa? Khilaf yang mu'tabar. Mu'tabar itu ya perselisihan yang benar-benar dianggap ini perselisihan gitu ya. Khilaf yang mu'tabar. Kalau Ahlus Sunnah dengan Syiah ini bukan khilaf mu'tabar ini ya. Khilaf ini yang enggak dianggap kan gitu. Seperti Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah, dengan Qadariyah ini bukan khilaf mu'tabar lagi. Wa innama sumiya hasanan li ghairihi. Kenapa dinamakan hasan li ghairihi? Hasan karena selainnya gitu ya. Li'annahu law nadhara fi kulli tariqin bin firadihi lam yablugh rutbatal hasan. Karena seandainya melihat ila kulli tariqin pada setiap jalur bin firadihi dilihat sendiri-sendiri, lam yablugh rutbatal hasan, maka tidak sampai ke derajat hasan. Falamma nadhara ila majmu'i turuqihi, namun ketika melihat kepada majmu' turuqihi, ya, majmu' turuqihi digabungkan jalurnya, sanadnya qawiya, jadi kuat, hatta balaghaha, sehingga apa? Balaghaha. Dhamir ha kembali ke mana? Ya? Iya, rutbah hasan, bagus, barakallahu fiik. Hatta balagha rutbatal hasan, sehingga sampai ke derajat hasan.
Dilanjutkan Bapak Edi. Ya. Apa? Oh ya. Isar ini, isar. Isar. La isara fil ibadah. Bismillah. Khamisah wa dha'ifu ma khala an syurutil sahihi wal hasan. Misaluhu hadithu iftarisu minan nasi bisu'id don wa min madhanid dha'if man farada bihi al-aqili Uqaili. al-uqaili au ibnu adi au al-khatib al-baghdadi au ibnu asakir fi tarikhihi au tilami fi musnadil firdaus au tirmidzi al-hakim fi nawadiril usul wa huwa ghairu sahibil sunan au al-hakim wa ibnul jarid wa Jarud fi tarikhihima. Ya, syukran barakallahu fiik. Husnul qiraah. Yang kelima, ini adalah rutbah yang terakhir, ya. Tingkatan hadis yang terakhir, yang kelima adalah dhaif. Apa definisi dhaif? Ya. Kalau kemarin kan hadis ahad itu kan hadis malaisa bimuwatirin itu ya. Berarti ini kalau dhaif malaisa bisahih wal hasan itu ya. Ma khala an syurutis sahih wal hasan. Jadi hadis yang tidak terpenuhi apa? Syarat hadis sahih ataupun syarat hadis hasan. Sebenarnya ya ikhwah, kalau kita katakan ma khala an syurutil hasan yakfi enggak? Cukup enggak? Cukup ya? Karena jika hasan saja tidak terpenuhi, apalagi apa? Sahih gitu ya. Boleh gitu ya. Ma khala an syurutil hasan. Apa? Dulu baikona kan gitu. Iya. Kan gini, wa qulu an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsaman kasur. Rutbanil ini hasan, dari apa? Rutbah hasan. Nah itu kan ya, itu faedahnya apa? Baikunya. Ya, masih hafal nggak? Masih ya, insya Allah. Nah, insya Allah kalau dilakukan masih hafal. Ya. Ya. Misaluhu, apa contohnya ya ikhwah? Hadisu ihtarisu minan nas bisu'id dhon. Jagalah kalian dari manusia, maksudnya jagalah dari keburukan manusia bisu'id dhon, dengan berburuk sangka. Ini ada benarnya juga loh. Ada apa? Benar juga. Jagalah dari kejahatan manusia dengan su'udzon. Dengan apa? Dengan su'udzon. Maksudnya kalau kita ada gerak-gerik yang mencurigakan, ini kok kayaknya begal atau perampok, pencopet itu ya. Nah, cuma bedanya kalau su'udzon itu memang nggak ada indikasi gitu ya. Nah, su'udzon itu nggak ada indikasi. Tapi kalau firasat yang karena itu memang itu waspada, itu ada indikasinya itu loh. Jadi orang tersebut melakukan apa? Memang indikasi ini, wah ini nggak benar orang ini gitu. Karena kita su'udzon dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip su'udzon ini diperlukan. Karena terlebih lagi ya sebagian ustadz itu apa? Lugu gitu. Ya, benar. Lugu ya, kalem lugu, sehingga apa? Mudah ditipu. Benar. Mudah ditipu. Kemarin kan ada beberapa ustadz yang ditipu oleh seseorang yang itu ngajak bisnis. Ustadz ukhuwah juga.
Dan orang itu awalnya ngajak istilahnya royal itu yang jajak, awalnya ngajak istilahnya royal itu yang jajak keyo. Ya awal-awal itu ya. Dan meyakinkan gitu, meyakinkan. Ya. Ternyata itu terus investasi banyak. Ada yang mungkin puluhan juta, 60 juta, 80 juta orang. Nah, ternyata yang punya ini tadi ya, ikhtarisun minanasi bisudzon, yang melihat gerak-gerik yang awas itu ternyata apa? Para satpam di Pondok Putra. Satpam di Pondok Putra itu kok sudah sudah mencium gelagat-gelagat itu ya. Kayaknya enggak beres itu. Tapi kalau namanya satpam gimana mau mengingatkan ustaz kan juga sungkan ya. Sungkan. Akhirnya kejadian. Banyak yang ketipu. Kabur gitu. Ihtarisu minan nasi bisu'idzon. Tapi hati-hati dari su'udzon yang tidak berdasar ya. Imam Sufyan Al-Tsauri saja itu su'udzon ya, ketika melihat ada orang berdoa menangis ya, terus kemudian terbetik dalam hati hadza mura'in. Oh ini orang riya ini. Masa dia bermunajat berdoa nangis paling riya. Beliau apa? Khurimtu minas sholatil lail sittata asyhur. Saya terhalang enggak bisa sholat malam selama 6 bulan, setengah tahun enggak bisa sholat malam karena satu dosa. Apa? Su'udzon gitu ya. Su'udzon. Karena su'udzon menghalangi sholat malam berapa? 6 bulan. Ya, itu beliau Sufyan Ats-Tsauri. Padahal sebelumnya itu ya beliau rajin sholat malam ya. Ringan itu karena ternyata satu su'udzon. Terkadang ini terbetik loh ikhwah. Ketika kita sholat terus imamnya kok nangis, wah ini kok nangis ini apa? Jangan gitu ya, jangan. Nah, ini kok nangis ini apa? Ya nggak boleh suudzon ya, nggak boleh suudzon. Bahkan ketika para ulama itu kan ketika nangis itu ya alasannya sungguh pilek itu sangat pileknya sangat parah itu ya, sangat pileknya parah. Hah? Iya, tapi ya. Ada yang berhenti berbicara, berhenti membaca. Ya. Wa min madhonid dhaif, hadis-hadis ya, kitab mana saja yang di situ banyak hadis dhaifnya. Man farada bihil Uqaili. Nah, kalau ada Imam Al-Uqaili itu meriwayatkan hadis bersendirian, hanya beliau yang meriwayatkan, maka ini hadisnya apa? Dhaif. Nah, Al-Uqaili. Ya. Juga Ibnu Adi, ya, Ibnu Adi juga demikian. Maka nanti kan ada kitab-kitab ad-du'afa ya, kitab-kitab kitab yang mengumpulkan hadis dhaif seperti Imam Al-Uqaili, terus Ibnu Adi dan Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir, Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami punya kitab namanya Musnad Firdaus, Awit Tirmidzi Hakim. Ini Tirmidzi Hakim beda loh ya dengan Imam Tirmidzi. Fi Nawadiril Usul wa huwa ghairu sahibis sunan. Ini ya, bukan pemilik kitab Sunan Tirmidzi. Ya gitu ya. Awil Hakim wa Ibnu Jarud. Ya, atau Imam Hakim dan Ibnu Jarud fi tarikhihima, dalam fi tarikhihima, dalam kitab tarikh keduanya, Tarikh Al-Hakim dan Tarikh Ibnu Jarud. Itu apa? Kitab-kitab yang di sana banyak hadis dhaifnya. Ya, karena memang Karena memang para ulama ini mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Dilanjutkan Bapak Triyadi. Oke, tafadhal.
sihhati siwa dha'ifi. Awalan ad-dhannu wa huwa rujahanu sihhati nisbatihi ila man nuqilat anhu wa yakhtalifu dhalika bi hasabi maratibiha as-sabiqati. Wa rubbama tufidul ilma idza ihtafat bihal qara'inu wa syahidat bihal usulu. Thaniyan al-amalu bima dalat alaihi bi tasdiqihi in kana khabaran wa tadbiqihi in kana talaban. Amma dhaifu fala yufidu dhanna walal amala wala yajuzu i'tibaruhu dalilan wala dakarahu ghairu makrunin bibayani fihi illa fi targhibi wa tarhibi faqad sahula fi dzikrihi jama'atun bi thalathati syurutin. Al-awalu an la yakuna ad-dha'ifu syadidan, ats-tsani an yakuna aslul amali alladhi dzakara fihi at-targhibu wa tarhibu tsabitan, ats-tsalits an la yu'taqadu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Wa ala hadha fayakunu fa'idatu dzikrihi fit targhibi hatta nafsi 'alal amalil muraghabi fihi li raja'i husuli dzalika thawab. Thumma in hasala wa illa lam yadurhu ijtihaduhu fil ibadihi wa lam yafuthu at-thawabu al-asliyul murattibu 'alal qiyami bil ma'muri. Wa fa'idatu dzikrihi fit tarhibi tanfirun nafsi anil amalil murahabi anhu lil khawfi min wuku'i dzalikal iqab wa la yadurruhu idza istinabahu walam yaqil iqabu lil madkur. Iya, syukran barakallahu fiik. Dan wa tufidu akhbarul ahad siwa dhaif. Khobar ahad itu memberikan faedah kecuali dhaif. Berarti apa? Sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi dan hasan li ghairihi itu memberikan faedah apa saja? Awalan dhann. Kenapa dhann? Karena beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir kemarin kan yufidu al-ilm. Ya kan yufidu al-ilm. Wa huwa rujhanu, nah ini jangan salah paham, yang dimaksud dhann di sini adalah rujhanu sihhati nisbatiha ila man nukilat anhu. Jadi rojihnya kebenaran penisbahannya, penyandarannya kepada yang dinukil darinya. Wa yakhtalifu dzalika, dan berbeda hal tersebut bihasabi maratibiha sabiqah. Dan tingkatan rojihnya ini adalah berbeda-beda sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang telah lalu tadi ikhwah, telah berlalu penjelasannya. Karena ada sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi dan hasan li ghairihi. Warubbama, nah ini ya, warubbama tufidul ilma. Karena tufidul ilma idza tafat bihal qara'in. Jika apa? Jika diliputi, dikelilingi oleh apa? Indikasi-indikasi atau qarinah-qarinah. Wa syahidat bihal usul, dan disaksikan oleh apa? Al-usul. Ya, pokok-pokok dalam agama ini. Intinya ya hadis sahih dan hadis hasan itu adalah apa? Ya, bisa yufidul al-ilm. Sanian, sama ya ikhwah, sanian adalah yufidul amal. Sebagaimana kemarin kan juga mutawatir yufidul amal ya. Yufidul amal. Nah, ini hadis sahih dan hasan itu yufidul amal bima dalat alaihi, dengan apa yang ditunjukkan atasnya,
Bitasdiqihi, bagaimana cara mengamalkannya? Dengan membenarkannya in kana khobaron, jika hadisnya berisi berita, berisi khobar. Wa tatbiqihi in kana talaban, dan mempraktekannya, menerapkannya apabila itu suatu tolab, permintaannya. Tolab itu bisa al-amr wan nahyu. Amma dhaifu fala yufiddu dhanna walal amal. Nah, ini dhon itu kan ma'a ihtimali rajih ya, ini ya. Dhon ma'a ihtimali rajih. Kalau syak itu seimbang, rajih dengan marjuhnya seimbang. Tapi kalau waham itu ma'a ihtimalil marjuh. Amma dhaifu fala yufiddu dhanna walal amal. Nah, ini dhaif itu enggak memberikan faedah dhon dan tidak pula memberikan faedah amal. Wala yajuzu i'tibaruhu dalilan, dan tidak boleh menganggapnya sebagai dalil. Wala dzikruhu, ini ataf kemana? I'tibar. Wala dzikruhu, tidak boleh menyebutkan, membawakan hadis dhaif. Ghairu makrunin bi bayani dhafihi. Ini tidak boleh membawakan, menyebutkan hadis dhaif tanpa apa? Tanpa diiringi dengan penjelasan kedhaifannya, kelemahannya. Jadi kalau membawakan hadis dhaif terus di akhir kita katakan namun sayang hadis ini dhaif. Nah, itu boleh ya? Nah, udah jamaah udah serius itu ya. Nah, senang. Namun sayang hadisnya apa? Dhaif. Ini secara asal. Tidak boleh membawakan hadis dhaif kecuali dengan apa? Menyebutkan derajat kedhaifannya. Ini hukum asal. Illa fit targhibi wat tarhib, kecuali dalam targhib wat tarhib. Berikan anjuran, dan tarhib itu menakut-nakuti ya. Ancaman, anjuran dan ancaman. Faqad sahala fi dzikrihi jama'atun. Maka sekelompok ulama itu sahala, memberikan kemudahan di dalam membawakannya, menyebutkan hadis dhaif bi salasati syurutin, dengan 3 syarat. Asyartul awal an la yakuna ad-dha'fu syadidan. Ini syaratnya, dhaifnya bukan dhaif yang parah. Ya, siapa yang tahu ini dhaif parah atau enggak? Kalau enggak ulama hadis. Nah, iya, kan berat, syarat ini berat ya. An yakuna aslul amalil ladzi dzukira fihi targhibu wat tarhibu sabitan. Bahwasanya asal amal, pokok amal yang disebutkan padanya targhib wat tarhib itu sabitan, tetap dengan dalil sahih yang lainnya. Contoh apa? Ada hadis dhaif untuk apa? Memotivasi apa? Motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, baca Al-Qur'an itu sudah apa? Sabit dengan hadis sahih yang lainnya gitu. Jadi asal amalnya ada. Jadi asal amalnya ada, sabitan ya, tetap dengan hadis sahih. Nah, ini yang susah ini enggak ada aslul amalnya, ada enggak gitu ya. Aslul amal. Seperti sholat sunnah tertentu, ya, sholat sunnah tertentu atau amalan sunnah tertentu yang sudah ada apa aslul amalnya, yang tetap dengan hadis yang sahih, kemudian diberi targhib wa tarhib, hanya sebatas mungkin pahala ataupun ancamannya. Berarti kalau nggak ada aslul amal maka tidak boleh di sini ya. Jadi amalan yang nggak ada, memang nggak ada dasarnya. An la yu'taqad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Nah, ini tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis tersebut. Tidak boleh diyakini bahwa Nabi SAW mengatakan hadis dhaif itu. Nah, ini ya.
Redaksinya kalau seperti itu ya nggak apa-apa, yang penting nanti apa dijelaskan. Ada hadis seperti ini. Hadis itu dhaif. Yang penting jangan lupa tadi ya. Iya nggak apa-apa. Kita kan seperti kalau membaca hadis dhaif kan juga qala Nabi SAW. Iya kan? Ketika kita membaca hadis dhaif, terus akhirnya apa? Keterangan setelahnya apa? Dhaif. Nah, keterangan dhaif ini tadi yang menafikan keyakinan. Gitu. Atau kalau kita membawakan dengan diriwayatkan juga nggak apa-apa. Diriwayatkan. Kan biasanya kalau ada hadis itu ruwiya. Nah, ini ruwiya atau yurwa, ini indikasi gitu. Indikasi apa? Dhaif. Jadi sirah ruwiya atau yurwa itu apa? Indikasi hadis tersebut dhaif. Ya tergantung ya. Ya tergantung, tapi sebenarnya kalau mencukupkan dengan hadis yang sahih, Hasan sudah cukup sebenarnya. Karena kalau kita baca kitab Fadhail A'mal itu juga banyak hadis dhaif. Syekh Albani kan juga ketika meneliti sekitar 25% kalau nggak salah, 25%. Ya. Banyak kan? Itu kan fadhail kan banyak. Fadhail salat, fadhail puasa, fadhail baca Quran, fadhail ya. Sahala. Sahala. Iya, pakai tasydid. Karena fa'ilnya jama'atun. Kalau sahula itu apa namanya? Enggak cocok kalau fa'ilnya jama'atun. Wa ala hadza fayakunu faidatu dzikrihi fit targhib hassa. Kenapa hassa? Khabar kana. Wa ala hadza atas dasar ini fayakunu faidatu dzikrihi fit targhib, maka faedah menyebutkan membawakan hadis dhaif dalam targhib adalah hassan nafsi, memotivasi jiwa, alal amal, untuk beramal al-muraghabi fihi, amal yang dimotivasi, yang dianjurkan padanya. Li roja'i husuli dzalika tsawabi, berharap mendapatkan pahala tersebut. Summa in hasala wa in la lam yadurrahu ijtihaduhu fil ibadah. Summa in hasala, ini adalah usul ya. Summa in hasala fa, berarti di sini ada apa? Jawab syarat yang dibuang. Summa in hasala fadzaka, biasanya gitu. Summa in hasala, ya jika mendapatkan apa tersebut ya fadzaka. Wa in la, dan jika tidak mendapatkan, lam yadurrahu ijtihadu fil ibadah, maka apa? Tidak membahayakannya, tidak memudaratinya apa? Kesungguhannya dalam ibadah. Walam yafuthu sawabul asliyu. Ini dia tidak kehilangan apa? Balasan pokok, ganjaran pokok ya. Al-murattabu alal qiyami bil ma'mur. Sebagai apa? Hasil akibat dari apa? Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Wa faidatu dzikrihi fit tarhibi, dan faidah menyebutkan membawakan hadis dhaif dalam tarhib, tanfirun nafsi, membuat jiwa itu lari, anil amalil murahabi anhu, dari amalan yang diberikan ancaman darinya, lil khaufi min wuqu'i dzalikal iqab, karena takut ya terjatuh ke dalam apa? Hukuman tadi. Wala yadurruhu idza ijtanabahu walam yaqa'il iqabul madkur, dan tidak apa?
Memadharatinya jika apa? Dia menjauhinya. Walam yaqa al-iqabu madkur. Dan jika menjauhikan dia tidak mendapatkan apa? Hukuman yang disebutkan. Ya. Dilanjutkan Bapak Eko Hadi. Ya, tafadhal. syarqatani fi as-sahih fi idatihi sabaqa an sahiha lidatihi marwahu aqlun tamul dhabti bi sanadin muttasilin wa salima minas syududi wal illati qatihati fal adalatu istiqamatu dini wal Muru'ati. fastiqamatu dini adaul wajibati wa ijtinabi ma yujibu al-fasaku Al-fisqa minal muharramati wastiqamatu al-muru'ati an yaf'ala ma yahmiduhu nasi alaihi minal adabi wal akhlaqi wa yatruku ma yadummuhun nasi alaihi min dalika wa ta'rifu adab. Iya. Naam, barakallahu fiik. Jadi wa yatruku setelah dhamirhu itu dhamirhu jangan dibaca kasrah nggih. Nah, ma yadummuhu an-nasu itu. Karena kalau setelah dhamirhu itu kan enggak mungkin mudhaf ilaih. Juga enggak mungkin di dalam huruf jar bukan huruf jar. Ya. Ya, syukran barakallahu fiik Bapak Edi. Bapak Eko Hadi. Syarhu ta'rifis sahih lidatihi. Penjelasan ataupun syarah definisi sahih lidatihi. Sabaqa anna sahiha lidatihi, telah berlalu penjelasan bahwasannya hadis sahih lidatihi adalah ma rawahu adlun tamuddabti. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, sempurna dhabitnya, bisanadin muttasil wa salima minasyududi wal illatil qadihah. Insyaallah ini dah di luar kepala ya, karena sering kita baca. Fal adalatu istiqamatud din wal muru'ah. Apa yang dinamakan rawi yang adlun? Adlun di sini apa? Al-adalah adalah istiqamatud din wal muru'ah. Istiqamah, lurusnya agama dan muru'ahnya. Jadi agama dan muru'ahnya itu lurus, istiqamah. Enggak bengkok ya. Fastiqamatud din, apa istiqamah din? Ada wajibat, menunaikan kewajiban-kewajiban. Wajtinabu ma yujibul fisqa minal muharramati. Menjauhi apa yang menghantarkan kepada kefasikan dari hal-hal yang diharamkan. Jadi istiqamatud din itu ya taqwa ya ikhwah. Ya, ada wajibat wa tarku al muharramat. Wastiqamatul muru'ah, istiqamahnya muru'ah, lurusnya muru'ah ini. Ya, kita pun juga harus punya muru'ah ya. Punya apa? Punya muru'ah. Kalau makan permen kaki di pinggir jalan mengurangi muru'ah enggak? Iya ya. Hah? Makan permen ya bukan permen kaki, permen lollipop gitu ya. Lollipop di pinggir jalan. Apa? Dipotong enggak? Kakinya. Nah.
Jadi yang mengurangi muruah itu tidak mesti sesuatu yang haram ya. Kalau yang haram berarti tadi berlandang istiqomatul din gitu kan. Apa itu istiqomatul muruah? An yaf'ala ma yahmaduhu nasu alaihi minal adabi wal akhlaq. Mengerjakan apa yang manusia itu memujinya. Jadi secara tabiat manusia itu memuji perbuatan tersebut. Minal adab wal akhlaq, dari adab dan akhlak. Wayatruka ma yadummuhun nasu alaihi min dalik. Dan meninggalkan sesuatu yang dicela manusia jika mengerjakannya. Dicela manusia jika apa? Mengerjakannya. Padahal itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Kalau seorang ustadz ke pasar malam, orang muruah enggak? Oh, sama anaknya enggak ya? Yang penting anaknya main. Gitu ya. Kalau makan di pinggir jalan, makan burjo itu, orang yang muruah enggak? Nah, muruah itu apa? Yakhtalif wa yarji ilal urf. Ya, kembali ke mana? Urf. Urfnya masyarakat kalau seperti itu mengurangi kewibawaannya enggak, mengurangi kehormatannya enggak gitu ya. Kembali ke mana? Uruf masyarakat. Bisa jadi di sana mengurangi muruah, sini enggak gitu ya. Sini biasa gitu ya. Wa tu'rafu adalatur rawi. Bagaimana cara mengetahui adalatur rawi? Bahasanya rawi ini adil bagaimana ya ikhwah? Bil istifadati kal a'immatil masyhurin. Jadi kita tahu rawi ini adalah adil apa? Bistifadah. Istifadah itu kan kemarin hadis masyhur mustafid. Ya kan? Istifadah itu adalah dengan apa? Bisyuhrah. Dengan terkenal. Dengan apa? Dengan terkenalnya rawi tersebut. Istifadah. Dengan terkenal. Kal a'immatil masyhurin, seperti imam-imam yang masyhur, yang terkenal. Seperti siapa? Malikun wa Ahmadu wal Bukhari wa nahwuhum. Ini kan imam-imam yang apa? Adlun dhabitun. Ini yang pertama ya, bil istifadhah. Nanti kalau ditanya kaifa na'rif adalatar rawi, yang pertama bil istifadhah kal a'immatil masyhurin. Yang kedua, wa bin nasi alaihima mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik. Nas, secara nas pernyataan dari apa? Dari seseorang ya, dari ulama yang dianggap perkataannya. Berarti apa ini? Dari nasnya imam jarah wa ta'dil itu ya. Miman yu'tabar, miman yu'tamad qawluhu fi dzalik. Nah, ini ya cara tahu rawi itu adil atau tidak. Ya, dari syuhrah, istifadhah, atau apa? Dari keterangan para ulama jarh wa ta'dil. Nas dari ulama jarh wa ta'dil. Wa tamamu dhabti an yu'addiya ma tahammalahu min masmu'in aw mar'iyin ala wajhil ladzi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Yang dinamakan tamamu dhabti ya ikhwah wal akhwat, yaitu apa? An yu'addiya, menyampaikan ma tahammalahu min masmu', apa yang ia serap itu ya, apa yang ia terima dari sesuatu yang didengar, au mar'in, sesuatu yang dilihat. Nah, dia menyampaikannya alal wajhil ladzi tahammalahu, sesuai dengan apa yang ia terima.
Min ghairi ziyadah wala naqsin. Tanpa menambah-nambah dan tanpa mengurangi. Ini namanya tamamud dhabti. Min ghairi ziyadah wala naqsin. Kalau ditambah-tambah dikurangi itu namanya kan merubah. Ya. Lakin, nah ini la yadurru khata'un yasir. Tapi tidak memadharati apa? Khata'un yasir, salah sedikit. Namanya manusia ya, kullu bani Adam khata'. Khairu khata'in ta'am. Li'annahu la yaslam minhu ahad. Karena enggak ada yang selamat seorang pun dari namanya khata'. Nah, tapi tamamud dhabti itu khata' yasir. Beda dengan fahsyul ghalat. Fahsyul ghalat itu kan janibul khata' aksar min janibis shawab. Gitu ya. Nah, fahsyul ghalat. Apalagi su'ul khifat. Ya, beda lagi. Terus bagaimana cara mengetahui tamamud dhabti? Wa yu'rafu dhabtur rawi. Ini. Diketahui apa ihwa? Dhabitnya rawi bi muwafaqatihi siqati wal huffadha walau ghaliban. Dhabitnya rawi itu diketahui dengan apa? Sesuainya, selarasnya. Ya, dia itu apa? Sesuai dengan apa? Para siqat, para huffad, walau ghaliban. Meskipun apa? Sesuai itu enggak seluruh, tapi mayoritas pada umumnya. Bimuwafaqatihi siqati wal huffad. Jadi hadis-hadisnya itu apa? Hadis-hadisnya itu apa? Sama, isinya sama dengan hadisnya para siqat dan para huffad. Ya, meskipun ini apa? Tidak seluruhnya, tapi apa? Ghaliban pada umumnya. Ini cara yang pertama ya. Cara mengetahui dhabtur rawi itu bil muwafaqah. Bil muwafaqah. Yang kedua sama dengan tadi adalah wa bin nasi alaihi mimman yu'tabaru qalu fi dzalik. Ini. Nanti tetap kembalinya ke sini semua nanti ya. Jarh wa ta'dil, tahu adalatur rawi dan dhabtur rawi dari nas keterangan Imam Jarh wa Ta'dil. Dan nanti pun kita masih mengolah lagi ya ihwa. Karena kan perkataan Imam Jarh wa Ta'dil itu beda-beda. Jadi beda-beda ini. Pernyataan dari mutasyaddidin beda dengan mutasahilin. Beda dengan mutawasitin. Nanti bisa dilatih ketika apa? Kita menyimpulkan perkataan mutasyaddidin kok menjarah. Tapi mutasahilin kok mentakdil. Nah gitu ya. Mana yang benar? Ya, nanti ada kaidahnya. Kaidah dalam namanya kaidah jarh wa ta'dil. Wattisalu sanad an yaltaqiya kullu rawin mimman rawa anhu mubasyaratan aw hukman. Ini. Yang dinamakan dengan bersambung sanad adalah masing-masing rawi itu bertemu ya dari apa? Dari rawi yang dia meriwayatkan darinya. Baik bertemunya itu mubasyarah secara langsung au hukman atau secara hukum. Apa nih? Fal mubasyaratu an yulaqiya man rawa anhu fayasma'u minhu au yara. Jadi yang namanya bertemu ittisalus sanad yang mubasyarah ya bertemu dengan langsung itu ya yulaqi man rawa anhu. Berjumpa bertemu dengan rawi yang dia meriwayatkan darinya fayasma'u minhu, mendengar langsung. Au yara atau melihat. Fayaqul wa yaqul. Nah ini ya yang mubasyarah, liqa mubasyarah ini ya. Ini mengatakan haddatsani au sami'tu au ra'aitu fulan wa nahuhu. Ini adalah namanya liqa mubasyarah. Ada liqa yang al-hukam an yarwiya amman asarahu bil lafdin yahtamilu sama' war ru'yah. Ini. Jadi liqa yang secara hukum itu meriwayatkan dari yang sezaman
Dari yang apa? Sezaman. Ya, semasa sezaman. Bilafdin dengan lafadz yahtamilus sama awaru'yah. Dengan lafadz yang mengandung kemungkinan mendengar dan melihat. Jadi al-hukum ini enggak bertemu langsung ya. Enggak mendengar langsung atau melihat langsung. Mislu qala fulanun. Nah, ini sezaman dan mengatakan apa? Qala fulan. Ini juga apa? Ittisalus sanad yang hukman. Au an fulan. Nah, an fulan kita mengatakan an fulan. Au fa'ala fulan wa nahwuhu. Nah, nanti kalau ditanya ittisalus sanad itu yang mubasyarah, ada yang hukman. Kalau mubasyarah ya mendengar langsung, melihat langsung, berjumpa langsung, dan lafadznya pun hadatsani sami'tu. Tapi kalau ittisalus sanad yang secara hukum itu meriwayatkan dari yang sezaman dengan lafadz yang mengandung kemungkinan mendengar dan melihat. Dan lafadznya pun ini beda ya, qala, an atau fa'ala fulan. Wa hal yushtaratu ma'al mu'asarati subutul mulaqah aw yakfi imkanuha. Nah ini. Apakah disyaratkan ma'al mu'asarah? Apakah disyaratkan ma'al mu'asarah itu adalah rawi yang sezaman? Apakah disyaratkan subutul mulaqah, subutul liqa? Tetapnya apa? Harus pasti bertemu itu ya. Ini jika rawinya itu sezaman, apakah disyaratkan kepastian bertemu? Au yakfi imkanuha, atau cukup memungkinkan apa? Mengandung kemungkinan bertemu. Ala qaulaini, ada dua pendapat. Qala bil awal al-Bukhari. Nah, ini kan masih ingat ya? Nah, pendapat pertama adalah Imam Bukhari. Yang mu'asarah itu tetap disyaratkan apa? Subutul liqa. Wa qala bisani Muslimun. Sedangkan Imam Muslim itu imkanul liqa. Gitu ya, imkanul liqa. Qala Nawawi an qauli Muslim. Nah, Imam Nawawi berpendapat ya dengan pendapat Imam Muslim. Yang Nawawi kan punya syarah Sahih Muslim al-Minhaj. Al-Minhaj ya katanya. Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim. Anqarahul muhaqqiqun, dan para muhakkik itu mengingkarinya. Qala wa in kunna la nahkum ala muslimin bi amalihi fi sahihi bi hadzal madhhabi li qaunihi yajma'u turuqan katsiran yata'addaru ma'aha wujudu hadzal hukmi alladhi jawazahu wallahu a'lam. Anqarahul muhaqqiqun qala, siapa yang qala di sini? Imam Nawawi. Jadi Nawawi berpendapat sependapat dengan qaulal Imam Nawawi an qauli Muslimin an qarah muhaqqiqun. Ya. Namun apa? Kata beliau Imam Nawawi, wa in kunna lanahkum, meskipun kita tidak menghukumi ala muslimin bi amalihi fi sahih bi hadzal madhab. Meskipun kita tidak menghukumi bahwa Imam Muslim itu mengamalkan pendapat ini. Pendapat beliau apa? Imkanu liqa. Liqaunihi yajma'u turuqan katsiran. Karena Imam Muslim mengumpulkan apa? Karena banyak jalurnya ya, banyak sanadnya. Yata'addaru ma'aha wujudu hadzal hukm alladhi jawazahu. Yang susah ya ikhwah, yata'addar. Susah bersama jalan banyak itu susah, adanya apa? Adanya hukum ini yang beliau bolehkan, yang Imam Muslim apa membolehkan sekedar imkanu liqa. Karena apa? Banyak jalurnya, bisa jadi jalur yang lain itu subutul liqa gitu. Jalur yang lain apa? Subutul liqa. Karena Imam Muslim juga apa? Mensyaratkan ini ya. Apa namanya? Hadis-hadis sahih dalam apa? Dalam Sahih Muslim. Inilah ya ikhwah kenapa para ulama berpendapat Sahih Bukhari lebih sahih dari
Sahih Muslim. Wa mahallu hadza fi ghairil mudallasi. Nah, ini ya ikhwah yang mu'asarah ini tadi ya. Ini apa? Mahallu hadza fi ghairil mudallis. Tapi kalau perkataannya seorang mudallis maka enggak diterima. Jadi kalau mudallis mengatakan an gitu ya. An-anahnya mudallis itu tidak diterima. Karena kan imkanul liqa yang mu'asarah ini ya. Cukup untuk mu'asarah saja kan. Itu kan lafadznya bukan sami'tu, bukan hadasani. Tapi lafadznya apa? An atau qala. Wa mahallu hada, maka khusus yang ini ya, tempat ini bukan pada kasusnya mudallis. Karena an-anahnya mudallis tidak diterima. Amal mudallisu fala yuhkam li hadisihi bil ittisal. Maka an-anahnya mudallis itu tidak dihukumi hadisnya dengan tidak dihukumi bersambung. Illa ma saraha fihi bis-sama' awir ru'yah. Kecuali jika yang terkenal mudallis tadi mengatakan sami'tu atau ra'aitu gitu ya, lafadznya jelas. Ini berarti an-anahnya mudallis. Kemarin ya, itu tidak dihubungi apa? Dihukumi ittisal. Wa yu'rafu 'adamul ittisalis sanad bi amrayni. Ahaduhuma. Ini ya, diketahui tidak bersambungnya sanad dengan dua hal. Yang pertama al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla ayyablughur rawi sinat tamyiz. Jadi pengetahuan bahwasannya orang yang diriwayatkan darinya, tahu ya, al-marwi anhu itu tahu ya? Al-marwi anhu itu yang diriwayatkan darinya. Seperti A meriwayatkan dari B. A meriwayatkan dari B. Berarti B ini apa? Al-marwi anhu. B ini apa? Al-marwi anhu. Iya. Iya. Saya marwi. Antum apa nanti? Rawi gitu ya, marwi. Iya kan? Al-marwi anhu. Mata qabla yablugha rawi sinat tamyiz. Jadi yang B tadi meninggal sebelum apa? Sebelum rawi itu apa? Sampai usia tamyiz itu. Nah, tamyiz itu kan bisa membedakan tamyiz ya. Bisa membedakan, bisa mencerna perkataan. Kalau Ibnu Abbas kan dulu juga mendapatkan tamyiz, belum balik. Kan nggak harus balik, tapi apa? Tamyiz, bukan balik gitu ya. Tamyiz. Bisa tamyiz itu bisa membedakan ini manfaat, ini bahaya, madarat itu. Yang kedua, anyanusso. Ini tahu ini ya, berarti harus menghafal sanah wafat wa sanad wiladah itu ya. Tahun lahir dan tahun wafatnya rawi. Wa tsanihi ma ayyanussar rawi aw ahadul a'immatil hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu. Ini nas lagi ya. Nas dari para ulama hadis bahwasanya ini tidak bersambung. Aw lam yasma, tidak mendengar, tidak melihat, aw yara anhu ma haddasa bihi anhu. Nas lagi berarti ya. Nas ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Materinya adalah nomor 9 sampai 18. Oh ya, dari awal bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya dari bismillahirrahmanirrahim sampai ittisal selesai. Sampai terakhir ini, syad enggak masuk. Syad enggak masuk. 1, 2, 3. Ini bisa jadi keluar semua ini ya. Hah? Syudud nggak masuk? Ya. Nuhbatul Fikar dimasukkan nggak? Enggak ya. Enggak ya. Ya. Ya.
Baik, naktafi hadzal qadar fa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.